Halo Sobat Rompis, Kali ini saya Dayu Jelantik dan saya Sasmita. kali ini kita akan membahas penyakit umum yang sering diderita oleh ibu menyusui. Nah, apa itu Dayu? Namanya itu The Quervain Syndrome. Nah, The Quervain Syndrome itu merupakan pembekakan di bagian tendon di daerah ibu jari yang nyebabin sering banget nih ibu-ibu yang menyusui itu adanya nyeri di daerah seputar ibu jari, kemudian adanya pembekakan sehingga bisa menyebabkan dia kesusahan untuk melakukan aktivitas fungsional. Nah, untuk gejalanya yang spesifik apa ya Dayu? Untuk gejalanya itu biasanya ibu menyusui itu umumnya nyeri di daerah jari jempol karena kan ibu menyusui itu dia sering menggendong bayinya seperti ini, otomatis akan ada pembebanan di daerah jempolnya dia yang nyebabin ibu menyusui itu sakit untuk melakukan aktivitas yang berhubungan dengan ibu jarinya seperti entah itu menulis atau mengambil sesuatu yang berhubungan dengan jempol seperti itu. Oh, jadi kalau kayak gitu susah ya nanti untuk gendong bayinya ya Dayu? Iya, nanti ibu yang menyusui itu bakal yang paling krusialnya itu bakal sulit untuk menggendong bayinya gitu teman-teman. Terus untuk pemeriksaannya kira-kira apa ya? Nah, kalau untuk kasus The Quervain Syndrome yang paling umum pemeriksaan yaitu disebut dengan Finkelstein test. Jadi cara Gimana mengetes posisi tangan Ya. seperti ini, lurus. Boleh praktekin di aku aja? Iya, boleh. Nanti ibu jarinya dibawa ke dilipat bawah. ya? Iya, dilipat. Terus Habis itu tangannya mengepal. dikepal. Oke, posisinya seperti ini. Kemudian gerakkan ke Didorong ke bawah. bawah. Oke. Jadi pada kasus The Quervain akan merasa nyeri pada bagian ibu jari di sekitar sini gitu. Terus selain itu bisa juga dengan menekan otot-otot sekitar ibu jari atau disebut dengan palpasi. Oke, jadi kita tekan pada otot di sini. Jadi biasanya kalau kasus The Quervain pasien langsung dia nyeri waktu kita tekan seperti itu. Jadi itu positif terjadi The Quervain Syndrome. Seperti itu. Nah, untuk latihan di rumah apa aja sih yang kita bisa lakuin Dayu untuk mengatasi nyeri tersebut? Nah, untuk mengatasi hal tersebut itu kita bisa melakukan hal-hal sederhana yang bisa dilakukan di rumah. Yang pertama itu bisa dilakukan ice compression. Yang pertama yang kita harus siapkan yaitu ice-nya terlebih dahulu. Kalau misalnya tidak ada ini, kalian bisa menggunakan es batu tapi dilapisi dengan kainnya agar tidak ada luka akibat luka bakar yang disebabkan karena es seperti ini. Mungkin, nah aku contohin di sini. Posisinya gini? Ya, enggak diginiin aja. Nah, gini. Oke. Nah, ini bisa ditahan di kompres sekitar 5 menitan. Untuk kompresnya ini bisa dilakuin sehari berapa kali ya? Oke, untuk kompresnya itu bisa dilakukan 3 kali sehari. Gitu. Oke. Nah, yang kedua itu ada brace. Nah, teman-teman bisa beli ini di apotek-apotek terdekat atau bisa di online store. Seperti ini alatnya. Nah, ini ditaruh, lubangnya ini ditaruh di bagian jempolnya. Kemudian dilakukan lilitan seperti ini. Nah, alatnya ini bisa digunakan saat melakukan aktivitas mengangkat bayi, terutama supaya tidak ada hal yang memperburuk. Jadi posisinya seperti ini ya? Oke, bisa seperti itu Kak. Oke, jadi ini fungsinya apa ya Dayu untuk dipakein ini? Nah, fungsinya dari brace ini untuk mensupport jempolnya kakak supaya nggak makin sakit gitu. Oh, ini bisa dipakai berapa lama? Ini bisa dipakai saat kakak bisa menggendong bayi, melakukan aktivitas fungsional itu bisa dipakai, kan tujuannya untuk mensupport, jadi supaya tidak bikin nyeri di daerah jempol. Dan kalau misalnya kakak sakit kayak gitu bisa dilakukan alternatif seperti ini. Nah, dibalikkan. Oke, berarti tangannya kita balikkan gini ya? Iya, benar. Biar enggak makin tertekan di posisinya daerah gini ya? Oke. Selain itu ada latihan apa lagi tuh Kak? Nah, selanjutnya kita bisa melakukan myofascial release atau merilis otot-otot di sekitar lengan. Seperti itu, bisa di bagian atas ini atau otot ekstensor dan di bagian ini
otot fleksornya. Oke, jadi kita bisa pakai alatnya ini atau ini juga, atau ada lagi satu, ya sesuai yang ada di rumah. Oke, sip, lanjut. Kita gunakan ini dulu. Jadi caranya kita letakkan pada tangan di bagian otot-otot tangan, otot ekstensor tangan. Berarti kita dorong. Jadi tujuannya ini untuk merilis otot-otot ekstensor tangan. Jadi nanti otot-ototnya lebih rileks seperti itu. Ini dilakuin berapa kali ya, Kak? Bisa dilakukan 2 sampai 3 kali. Oke. Ya, lalu bisa dilakuin pada otot-otot fleksornya di bagian sini. Oke. Dilakuin secara ringan seperti itu. Oke, selanjutnya bisa juga pakai ini dan pasiennya bisa mandiri dilakuin di massage di bagian sini seperti itu, didorong. Ini sama juga tujuannya ya atas. berarti? Iya, sama, cuman beda alatnya aja. Oke, Untuk bagian sini juga durasi makainya ini berapa kali sehari ya, Kak? bisa 3 kali sehari. Oke, 5 menit sampai 10 menit maksimal ya. Oke, kalau ini bisa sendiri ya, Kak? Iya, boleh dilakuin ya? sendiri. Iya, secara pelan-pelan. Oke, biar otot-ototnya dia terrelaksasi. Oke. Ini tujuannya untuk Merelaksasi otot-ototnya. berarti selain di sini, berarti di sini juga dirilis ya, Kak, oke. kedua sisi Di tangan. atas bawah, di sini otot fleksornya, di sini otot ekstensornya. Oke. Oke, selain yang tadi itu kira-kira ada latihan apa lagi, Kak? Nah, selain tadi kita bisa latihan strengthening. Jadi tujuannya untuk memperkuat otot-otot sekitar jari-jari tangan. Oke, jadi kita bisa gunain ini flexor band. Jadi nanti jari-jarinya kita masukkan ke sini. Oke, kalau sudah masuk kita bisa regangkan dia. Oh, Oke, jadi ini Gitu ya? Nah, oke, seperti ini. Oke, diregang-regangin. Oke. boleh gantian, Kak? Aku mau nyobain Boleh. juga. Oke, pas dulu ya. Sip. Dimasukkan Gini. ke jari-jarinya. Seperti ini, Oke, teman-teman. diregangin. Jadi untuk memperkuat otot-otot di sekitar jari. Jadi latihannya ini bisa dilakuin 10 kali pengulangan sebanyak 2 sampai 3 set. Oke. Ada lagi, Kak? Selain itu kita bisa menggunakan dumbbell. Nih, jadi alatnya seperti ini. Jadi latihannya bisa. Oke, aku mau nyoba juga. Oke, selanjutnya latihan bisa menggunakan dumbbell. Jadi posisinya genggam dumbbell seperti ini, bisa gerakan ke atas. Oke. Jadi bisa dilakuin 10 kali pengulangan sebanyak 2 sampai 3 set. Tujuannya itu untuk apa, Kak? Untuk memperkuat otot-otot di bagian jari-jari sama lengan. Oke. Ini di sisi ini juga berarti ya, Kak? Iya, boleh dibalik. Jadi posisinya untuk memperkuat otot-otot fleksornya. Kalau yang tadi posisinya untuk otot-otot ekstensor. Kalau teman-teman di rumah nggak punya dumbbell itu bisa pakai botol berarti ya, Kak? Iya, bisa pakai botol diisi pasir atau botol pakai air boleh. Gitu. Jadi bisa menggunakan alat seadanya di rumah, nggak harus pakai dumbbell. Oke, sekian dulu sharing kita tentang The Quervain Syndrome kali ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman ataupun ibu-ibu di rumah. Dan jangan lupa ikuti sosial media kita, ada di YouTube, Ada di Instagram, oke, ada di TikTok juga. dan ada juga di Facebook. Bergerak selagi bisa. Sebisa mungkin bergerak. Bye-bye. Bye.